Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru SMK Kesehatan Binatama. Di sini saya Ratna Yunanta akan menjelaskan dan memaparkan salah satu perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP. Oke, sebelum saya mulai, saya mohon maaf apabila nanti pada saat saya menyampaikan ada sesuatu hal yang menurut Bapak Ibu guru itu kurang tepat, monggo nanti dikoreksi nggih. Di sini saya juga masih belajar. Oke, kita langsung saja ke silabus. Nah, di sini silabus terdiri dari komponen yang kemarin sempat dibahas oleh Bu Yayu. Ada komponen yang pertama identitas silabus. Di sini sama nggih identitasnya kita nama sekolah, SMK Kesehatan Binatama, bidang keahlian, program keahlian sama. Nanti yang menyesuaikan monggo mata pelajaran, kelas dan durasi waktu ini monggo disesuaikan masing-masing Bapak Ibu guru mengampunya mata pelajaran apa. Kemudian kita menuju ke KI, di sini KI 3 dan KI 4 kita lampirkan. KI 3 yaitu KI pengetahuan dan KI 4 itu KI tentang keterampilan. Next nggih. Oke, untuk komponen silabus selanjutnya, di sini ada kompetensi dasar, ada IPK, materi pokok, alokasi waktu, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sumber belajar. Nah, di sini kompetensi dasar di sini yang saya ambil kompetensi dasar 3.27 dan 4.27 nggih. Jadi kompetensi dasar ini 3.27 dan 4.27 merupakan KD pengetahuan dan KD keterampilan yang sepaket. Dari KD 3.27 di sini saya kembangkan menjadi 3 IPK. Yang pertama, ini KD saya berbunyi mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Saya kembangkan menjadi 3 IPK, yaitu yang pertama menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan. Begitu juga yang KD 4.27, di sini saya kembangkan atau saya turunkan menjadi IPK ada 2 poin ini, menyelesaikan masalah kontekstual dalam bentuk tabel dan diagram. Monggo nanti Bapak Ibu guru menyesuaikan nggih mau mengembangkan IPK-nya seperti apa, monggo. Yang ketiga ada materi pokok. Di sini materi pokok itu adalah materi yang akan kita sampaikan. Ya pokoknya apa gitu. Di sini kalau saya materi pokoknya tentang penyajian data, karena di sini saya akan mempelajari atau akan menyampaikan penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Oke. Alokasi waktu monggo disesuaikan Bapak Ibu guru. Kalau saya di sini ini kemarin sudah selesai saya ajarkan. 1 KD ini selesai dalam 1 pertemuan nggih. Hitungannya berarti 4 JP karena saya seminggu sekali. Nah, sekarang kita ke kegiatan pembelajaran terlebih dahulu. Kegiatan pembelajaran di sini kita menggunakan sintak dari scientific. Jadi di scientific itu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Saya telaah dulu yang mengamati. Mengamati di sini kegiatan pembelajaran mengamati kita sesuaikan guys sama pembelajaran kita saat ini, karena pembelajaran kita saat ini kan menggunakan online atau berbasis dalam jaringan daring. Jadi nanti di kegiatan pembelajaran itu kita cantumkan melalui apa kita melakukan pembelajaran. Nah, di sini mengamati punya saya, guru menayangkan slide PowerPoint materi melalui YouTube live streaming. Nah, nanti Bapak Ibu guru monggo di sini menggunakan apa nanti disampaikan, misal menggunakan Webex, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan mengamati ini, selain guru juga ada kegiatan mengamati dari peserta didik. Maksudnya, guru sudah menayangkan slideshow yang tadi ditampilkan melalui YouTube Live. Kemudian peserta didik kegiatannya adalah mengamati, membaca, dan memahami materi terkait yang disampaikan, seperti itu. Kemudian kegiatan pembelajaran, kegiatan menanya, di sini guru memberikan permasalahan. Kalau punya saya nggih Bapak Ibu, guru memberikan permasalahan terkait penyajian data. Nah, kemudian nanti peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dimengerti.
Walaupun nanti di YouTube live streaming itu memang hanya satu arah, nggih, hanya saya yang berbicara begitu. Tapi ketika saya ajukan pertanyaan, ketika saya berikan permasalahan, nanti anak-anak itu akan menyampaikan lewat kolom komentar biasanya, atau ada yang belum dimengerti, mereka akan komentar, "Bu, saya belum paham bagian ini." Biasanya seperti itu, nggih. Mungkin sama di pelajaran yang lain juga, anak-anak kalau misalnya belum paham akan bertanya melalui kolom komentar. Selanjutnya, kegiatan mengumpulkan informasi. Nah, kalau kegiatan tatap muka, biasanya kalau mengumpulkan informasi itu, kalau saya, peserta didik, saya kumpulkan menjadi kelompok-kelompok kecil, kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 orang, kemudian mereka mengumpulkan informasi melalui internet, buku referensi, atau yang lainnya secara berkelompok. Kemudian mereka merangkum informasi yang didapatkan secara berkelompok itu tadi. Nah, karena keadaannya seperti ini, pembelajaran jarak jauh, bisa melakukan kegiatan mengumpulkan informasi ini kita pantau melalui grup WhatsApp misalnya, atau forum diskusi yang lainnya. Jadi kita mengarahkan peserta didik untuk mengumpulkan informasi melalui buku, internet, atau referensi lain, kemudian nanti kita arahkan peserta didik untuk menulis informasi yang didapat dalam buku catatan. Itu kegiatan mengumpulkan informasi. Kemudian di kegiatan menalar atau mengasosiasi, di sini saya biasanya langsung saya berikan soal terkait materi yang sudah diberikan atau materi yang sudah disampaikan. Kemudian peserta didik itu mencoba memecahkan soal atau permasalahan yang saya berikan. Nah, di situ merupakan kegiatan menalar atau mengasosiasi. Nah, sedangkan kegiatan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Biasanya kalau di dalam kelas mengkomunikasikan itu seperti ada anak yang identik ya, ada anak yang presentasi, kemudian teman lainnya menanggapi dan guru memberikan feedback. Kalau dalam kondisi seperti ini, mungkin kalau melalui Zoom bisa nggih Bapak Ibu mengkomunikasikannya, karena kalau lewat Zoom kan bisa dua arah. Nah, kalau saya menggunakan YouTube live streaming, ini biasanya saya berikan masalah kontekstual, masalah tentang permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mereka mencoba memecahkan permasalahan tersebut secara individu. Nah, hasil dari pekerjaan mereka itu mereka kirimkan ke saya melalui email atau diupload melalui JB Class. Menurut saya itu sudah masuk mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan di sini, apakah yang saya sampaikan itu dapat mereka pahami ketika mereka bisa mengerjakan, oh artinya mereka paham dengan komunikasi saya. Jadi komunikasi saya dan komunikasi peserta didik itu jalan. Ngoten nggih, nanti monggo disesuaikan Bapak Ibu mengkomunikasikan bagian kegiatan pembelajaran mengkomunikasikan di sini seperti apa, monggo. Di penilaian, di sini ada penilaian sikap, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di penilaian sikap masih dengan observasi atau pengamatan. Perbedaannya, kalau di kelas kita bisa langsung mengamati peserta didik itu langsung nggih. Namun kalau pembelajaran jarak jauh seperti ini, kita mengamati atau observasinya untuk sikap kita lihat. Kalau saya lihat dari tingkat kedisiplinan, anak itu tepat waktu atau tidak mengikuti pembelajaran online. Yang kedua, mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan atau tidak. Nah, kalau saya seperti itu untuk penilaian sikap. Kemudian di penilaian pengetahuan mungkin hampir sama. Di sini saya menggunakan tes tertulis bentuk pilihan ganda dan uraian terkait materi yang sudah disajikan atau materi yang sudah disampaikan. Kemudian kemudian di penilaian keterampilan, kalau di matematika ini cukup abstrak sebenarnya untuk penilaian keterampilan. Kalau di mata pelajaran lain mungkin bisa membuat produk atau ada project, portofolio dan lain sebagainya gitu nggih. Nah, di sini kalau saya menggunakan unjuk kerja langsung dan atau simulasi dalam menyelesaikan masalah. Jadi, saya berikan masalah kontekstual sama seperti mengkomunikasikan. Jadi selain masuk kegiatan pembelajaran mengkomunikasikan, masalah kontekstual yang saya berikan itu juga bisa untuk menilai
di penilaian keterampilan begitu. Kemudian sumber belajar, saya di sini menggunakan buku Erlangga, buku referensi lain, internet dan lain sebagainya. Nanti ini bisa disesuaikan nggih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke RPP sekarang. RPP ini pada umumnya sama seperti RPP kita sebelumnya. Hanya pada RPP 1 lembar ini kalimatnya kita lebih sederhanakan, kita persingkat gitu. Di sini ada identitas sama semuanya. Alokasi waktu monggo nanti menyesuaikan Bapak Ibu guru. Kompetensi dasar di sini yang ditulis hanya KD, nomor KD-nya saja. Di sini kebetulan saya menuliskan 2 KD, KD 3.27, 427, 328, 428. Ada 2 KD nggih, 2 pasang KD. Di indikator pencapaian kompetensi atau IPK, di sini ada IPK pengetahuan dan IPK KI keterampilan. Tadi di silabus itu IPK 3.27, IPK dari KD 3.27 itu ada 3 poin. Kalau di silabus, menganalisis sendiri, menyajikan sendiri, menafsirkan sendiri. Nah, di RPP ini hanya disederhanakan. Jadi menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan. Nah, jadi kata-katanya lebih disederhanakan saja. Atau disingkat nggih niki nggih. Sama saja Bapak Ibu, yang penting nanti apa tujuan pembelajaran yang kita harapkan untuk peserta didik itu tercapai gitu nggih. Sama 3.28 IPK-nya untuk KI pengetahuan itu nanti disesuaikan. Kemudian IPK di KI keterampilan, tadi di silabus ada 2 poin, yang kemudian di RPP ini saya sederhanakan menjadi 1 poin. Kalimatnya digabung ya. Jadi tadi itu menyelesaikan masalah kontekstual dengan hasil penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Itu ada 2 poin kalau di silabus. Di RPP saya jadikan 1 poin. Jadi tabel dan diagram gitu. Lanjut nggih. Nah, di tujuan pembelajaran ini merupakan IPK ditambahi dengan nilai karakter yang kita harapkan untuk peserta didik itu. Jadi maksudnya seperti ini. IPK di atas nomor 1 itu menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan. Nah, seperti ini nggih. Kita tambahi karakter apa sih yang kita inginkan untuk peserta didik ini pada KD 3.27 misal punya saya, saya pengennya percaya diri, maka di tujuan pembelajaran saya tuliskan menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram dengan percaya diri. Nah, begitu pula dengan KD selanjutnya atau tujuan pembelajaran selanjutnya, IPK ditambahi dengan nilai karakter yang kita inginkan. Seperti itu. Lanjut ke materi pokok nggih. Di materi pokok ini sama seperti di silabus, materi pokok apa saja yang akan kita ajarkan, kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, di sini karena kita berbasisnya dalam jaringan atau online, maka di sini tolong dituliskan apa aplikasi atau media yang kita gunakan untuk pembelajaran online. Contohnya di sini kalau saya guru melakukan kegiatan pembelajaran secara online, kita tulis guys secara online dengan menggunakan YouTube live streaming agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Nanti monggo Bapak Ibu menyesuaikan di sini menggunakan apa online-nya atau mengajar online-nya. Di pendahuluan ini hanya contoh nggih, ini punya saya seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu guru yang lain mau melakukan atau mau menuliskan pendahuluannya tidak seperti ini, tidak apa-apa, sekreasi Bapak Ibu guru, karena mungkin pendahuluan antara satu guru dengan guru yang lain itu berbeda-beda nggih. Kalau di sini saya yang pertama mengecek kehadiran, terus meminta siswa untuk komentar benar absensi di kolom komentar, kemudian memulai kegiatan dengan berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Ini penting, tujuan pembelajaran harus kita sampaikan. Yang keempat, kalau saya membuat persepsi tentang materi yang akan disampaikan. Nah, sekarang di kegiatan inti.
Di kegiatan inti ini sama seperti di kegiatan pembelajaran silabus. Jadi di kegiatan inti RPP ini juga ada kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Jadi dari silabus tadi kita copy, namun kalimatnya lebih kita persingkat, gitu ya. Nah contohnya yang ini, mengamati. Kalau tadi di silabus saya guru menayangkan slideshow gitu nggih. Di RPP saya buat menjadi guru memberikan stimulus karena menayangkan slideshow itu merupakan salah satu pemberian stimulus kepada peserta didik. Guru memberikan stimulus tentang populasi sampel. Nah, di sini ditulis juga Bapak Ibu melalui apa media yang digunakan. Melalui YouTube live streaming atau melalui Zoom atau melalui Webex dan lain sebagainya. Sama seperti yang ini juga, yang kedua ini menanya, peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Lanjut ke mengumpulkan informasi nggih. Mengumpulkan informasi, peserta didik melakukan penggalian informasi. Terus dengan melalui forum diskusi, terus guru mengarahkan peserta didik untuk mencatat dan lain sebagainya. Yang keempat itu menalar atau mengasosiasi, sama seperti di silabus. Monggo dituliskan, disederhanakan kalimatnya agar cukup satu lembar nggih. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan, sama seperti yang di silabus. Hanya kalimatnya di sini saya sederhanakan. Di pertemuan 2 juga mengikuti seperti itu. Ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Nanti tidak perlu nggih dituliskan di sini oh ini mengamati. Kalau dulu di RPP yang berlembar-lembar itu memang biasanya dituliskan oh kegiatan ini kegiatan namanya mengamati. Di sini loh poin mengamatinya. Terus ini tulis menanya. Nah, kalau di sini tidak perlu, tidak usah dituliskan begitu kata Pak Galang. Yang penting di sini sudah ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan. Yang terakhir yaitu penilaian, sama seperti di silabus, penilaian ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan, monggo nanti tinggal di copy paste ke RPP. Jadi sebenarnya yang harus dibuat adalah silabusnya terlebih dahulu, kemudian nanti di copy diletakkan di RPP. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu guru. Semoga apa yang saya berikan, yang saya sampaikan dapat dimengerti. Apabila ada yang tidak dimengerti, ada yang kurang dipahami, monggo silahkan ditanyakan kepada Bapak Galang Eko Prasetyo selaku Wakil Kurikulum SMK Kesehatan Binatama, karena beliau juga ahli dalam perangkat pembelajaran nggih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang tepat menurut Bapak Ibu guru, monggo nanti dikoreksi. Saya dijapri boleh. Bu Ratna ini tadi sepertinya kurang tepat, seperti itu nggih. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.